kita, tak terpisahkan. Dan tidak mungkin hanya suka, senang saja, tapi juga ada waktunya berduka. Ada waktunya berkumpul, juga ada waktunya berpisah. Dan itu sangat manusiawi. Dan salah satunya adalah peristiwa kematian. Kematian bisa bikin orang senang gak? Bisa ya, musuhnya bisa ya, syukur kan begitu ya. Tapi orang-orang yang mengasihinya tentu tidak. Nah, berkaitan dengan peristiwa kematian, sehingga ada orang yang merasakan hidupnya sangat menyedihkan. Dalam bahasa Inggris ada yang disebut kesedihan itu sadness, ada grief. Nah, grief itu kedukaan yang sangat mendalam. Ada sebuah buku yang ditulis oleh orang tua. Dia seorang psikolog, dia menulis sebuah buku on the death and the dying. Dia mengatakan ada 5 tahap kesedihan, the 5 stages of grief. Yang pertama adalah denial. Ketika ada orang yang dicintainya meninggal, maka reaksi yang pertama denial, yaitu enggak mungkin, kamu pasti bohong, tadi dia telepon dengan saya. Nah, itu adalah ungkapan menyangkal realitas. Awalnya, kalau orang yang dicintainya meninggal adalah denial, menyangkal realitas itu. Nggak mungkin, dan seterusnya. Tapi yang kedua menjadi tahap kedua, anger. Jadi marah, memarahi orang-orang di sekitarnya, memarahi barang-barang di sekitarnya. Bisa jadi kalau orang yang dicintainya meninggal karena kecelakaan mobil, maka bisa jadi dia menyalahkan mobilnya. Gara-gara mobilnya sudah tua dan seterusnya. Bisa jadi menyalahkan orangnya. Orangnya siapa? Yang memberi tugas. Gara-gara ditugasi oleh si A atau disuruh sesuatu sehingga ia naik mobil dengan tergesa-gesa dan meninggal. Menyalahkan orang lain dan bisa jadi menyalahkan diri sendiri. Gara-gara ayah saya meninggal, bisa jadi menyalahkan kondisi sekitar, menyalahkan orang lain, dan juga bisa menyalahkan diri sendiri. Nah, yang ketiga adalah tahap yang disebut bargaining, tawar-menawar. Ketika orang yang dicintainya tergeletak, kelihatan tenang, tapi dia masih belum bisa berdoa, dia berdoa, Tuhan, hidupkanlah dia Tuhan. Kalau dia hidup, saya mau jadi anggota majelis. Bisa jadi ya. Saya selama ini tidak mau berdoa, selama ini saya diminta untuk melayani sebagai anggota majelis, selalu menolak. Sekarang Tuhan hidupkan dia dan saya mau jadi anggota majelis dan seterusnya. Berkaitan dengan Tuhan bisa jadi. Dan tahap yang keempat bisa depresi, sehingga sulit untuk tidur. Bisa-bisa dia tertidur, tapi kemudian tiba-tiba bangun dan menangis. Nafsu makannya rendah, dan itu adalah depresi. Dan kalau terus-menerus dilanda kedukaan, tidak hanya kesedihan, tapi juga sakit penyakit yang disebut psikosomatis akan muncul dengan sendirinya karena kedukaan yang tak terselesaikan. Dan akhirnya karena tidak bisa mengubah, orang yang dicintainya sudah dikubur, apalagi beberapa hari, maka yang terakhir adalah apa?
acceptance. Ya sudah, memang sudah meninggal. Nah, tapi ini kemudian orangnya bisa move on, bisa menjalani hidup kembali. Kalau terus depresi, ya belum bisa move on. Tapi orang yang bisa menerima tahap akhir adalah menerima realitas itu dan kemudian menjalani kehidupan. Nah, saudara-saudara kasih, inilah oleh Carlos menyatakan sebagai 5 tahapan ketika orang merasakan grief, kedukaan yang mendalam. Salah satunya adalah karena orang yang dicintainya meninggal. Tapi kedukaan juga bisa karena yang lain, karena putus asa, merasakan tidak bisa memahami pasangannya, bisa jadi putus asa dan sangat berduka, menyalahkan, bahkan menyalahkan Tuhan. Betul nggak? Dalam bacaan kita ada 2 orang dengan karakter berbeda. Marta yang serba cepat bergerak, kira-kiranya dia kepribadiannya apa? Kalau bergerak dengan cepat, banyak omong, tidak bisa diam. Betul. Samuel banyak omong dan bergerak cepat. Nah, itu Samuel. Sementara saudarinya yang disebut Maria, karakternya berbeda. Duduk, tenang. Yang lakukan orang mengaku. Nah, karakter apa ini? Keset. Betul. Tepat sekali. Bisa jadi dia campuran melankolis, pragmatis. Nah, pragmatis itu bagian keset, itu pragmatis. Ada betulnya. Tapi karena semua pakai rasa, jadi dia tidak segera spontan menanggapi. Dia selalu di bagian akhir, selalu pilihnya di belakang layar, tidak mau tampil ke depan banyak omong. Itulah Maria. Dan peristiwanya sederhana sebenarnya. Ketika Lazarus, sebenarnya lebih tepat disebut sekarat, dengan tanda-tanda ya kelihatan secara fisiologis, bagaimana nafasnya, detak jantungnya dan seterusnya bisa terlihat. Dan dalam kondisi itu Maria dan Marta kemudian mengutus orang untuk menjumpai Tuhan Yesus. Belum ada WA. Iya, apalagi zaman itu ya. Mengutus orang, memberitahu bahwa sahabatnya yang sangat dikasihi yaitu Lazarus, dalam bahasa Ibrani Lazarus, atau dalam bahasa Arab El-Azhar. Azhar, nama itu sebenarnya dalam bahasa Yunani sama dengan Yesus. Lazarus, El-Azhar, dekat setiap bencana depan itu sebenarnya Allah Juru Selamat. Jadi El-Azhar Lazarus itu sama dengan Yesus dalam bahasa Yunani, Allah Juru Selamat. Dan ketika Tuhan Yesus menerima kabar itu, dalam Alkitab dengan jelas ditulis, Yesus memperlambat diri. Dan kemudian baru 2 hari kemudian, Yesus bersama murid-murid datang ke Betania, di mana Lazarus dengan saudari-saudarinya tinggal. Dan perjalanannya 2 hari, berarti 4 hari. Dan ternyata Lazarus sudah mati 4 hari. Nampaknya Tuhan Yesus terlambat, bahkan sengaja terlambat. Kalau ditulis di Alkitab, sengaja terlambat. Maka yang terjadi di benak Marta dan Maria adalah Yesus terlambat. Mereka sebenarnya sedikit marah kepada Tuhan Yesus karena keterlambatan. Padahal Tuhan Yesus memang sudah bersabda kepada murid-murid bahwa dia sengaja seperti itu karena ada kehendak yang baik di balik keterlambatannya. Maka ketika dia
bertemu dengan orang yang sanguin tadi, yang cepat bergerak dan ngomong, ketemulah Tuhan Yesus dengan Marta yang tidak duduk diam, tapi dengan cepat bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan apa yang dia katakan, ayat 21, maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Pasti dia ngomongnya dengan lembut. Tapi di balik kelembutan dia ngomong, sebenarnya di dalam kalimatnya ia sedang protes kepada Tuhan Yesus. Terlambat Tuhan. Kalau 4 hari yang lalu Tuhan segera hadir, makceling itu, pasti saudara tidak mati. Karena Tuhan memperlambat diri, Tuhan terlambat. Tapi Tuhan Yesus bersabda, saudaramu akan mati. Dan dalam benak Marta, ia bangkit nanti, karena iman dia adalah keyakinan dia nanti kalau kiamat datang. Tapi ternyata saudara, Tuhan Yesus yang sangat menarik, sangat dogmatis adalah ayat 25. Ayat 25 berkata, Tuhan Yesus bersabda, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Wah, ini sulit dicerna saudara. Tapi sebenarnya juga gampang. Ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Apa maknanya saudara? Maknanya tidak hanya soal kehidupan kekal, bahwa orang yang mati justru akan hidup dalam kehidupan yang kekal. Ada surga, ada tempat kekekalan bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dan ayat 26, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Ini sebuah statement dogmatis yang sangat kuat, karena Tuhan Yesus bersabda, Akulah kebangkitan dan hidup. Adam pertama membuat manusia semua mati, baik mati secara tanda-tanda vital mereka, dan mati terancam neraka, putus hubungan dengan Tuhan. Ya. Tapi Adam yang kedua yang disebut oleh Paulus, yaitu Yesus, akan membuat setiap orang percaya selamat. Itu perbedaan Adam pertama dan Adam yang kedua. Dan dengan sangat jelas Tuhan Yesus bersabda, setiap orang yang percaya kepada Dia akan hidup walaupun sudah mati. Pernyataan Tuhan Yesus ini tidak hanya sebagai ungkapan, setiap orang yang percaya kepadaku akan hidup kekal di surga. Tidak hanya bermakna. Makna yang lain adalah, aku berkuasa menghidupkan saudaramu Lazarus. Dan kemudian berlalu, Marta dengan cepat berlari. Ini memang orang yang sanggup, semangat, berlari dengan cepat menemui Maria. Dan Maria juga sedang bersedih menangis, dikerubuti oleh banyak orang yang menghibur dia. Dan Marta berbisik-bisik, Guru ada di sini. Maka meskipun dengan sedih, tapi memang karena berharap besar, Maria kemudian berjalan menuju tempat di mana Tuhan Yesus bertemu dengan Marta. Dan kalimat yang keluar sama persis dengan Marta. Protes kecil, ayat 32. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya. Tersungkur ini bukan karena tak sengaja, terangkut batu kemudian tersungkur, bukan. Tersungkur itu disebut proskinoi, dengan sengaja menekuk lututnya di depan Tuhan Yesus. Dalam bahasa Yunani disebut proskinoi, sengaja menekuk lututnya bersujud di depan Yesus.
Bagi orang Yahudi dilarang orang bersujud di depan orang lain, hanya boleh kepada Tuhan. Artinya sebenarnya Maria memberikan sebuah teladan, dan itu lahir dari keyakinan bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Tapi protes juga. Protesnya adalah, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini 4 hari yang lalu, saudara pasti dia akan mati. Itu ungkapan dari anger dia, marah dia. Tuhan, kamu terlambat. Kalau kamu segera datang ke sini atau dari jauh lah bersabda, Lazarus hiduplah, sehatlah, pasti terjadi. Itu protes kecil. Dan Tuhan Yesus pun ternyata manusia biasa juga. Ingat, jangan pernah lupa ketika kita membaca Alkitab bahwa Yesus adalah 100% Allah, tapi jangan lupa juga sisi yang lain. Dia juga 100% manusia. Jadi ketika mati di atas kayu salib, ditombak, ditancap paku dan seterusnya, diberi duri mahkota di atas kepalanya, ditancapkan berdarah, itu kesakitan betul, bukan sandiwara. Lalu Tuhan kok sakit? Enggak. Ingat, dia 100% Allah, 100% manusia yang sungguh-sungguh merasakan kelaparan, haus, sakit, ditinggal dan seterusnya. Yesus pun dalam hal ini menangis. Tapi kemudian Tuhan Yesus melakukan sesuatu yang di luar dugaan orang. Tuhan Yesus kemudian bersabda supaya orang membuka batu besar yang menutup, dan kemudian berseru di ayat 43, Lazarus, marilah keluar. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Kira-kira apa yang terjadi? Orang berduka-duka, pasti ya. Dan kemudian mereka melihat ada yang keluar. Nah, yang tepat adalah mencolok. Coba ayat 44. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup. Berarti dalam posisinya apa? Pocongan ya. Ya kan? Jadi ketika banyak orang tegang, sekarang banyak orang yang ada yang takut di tempat sampai menggigil, ada juga yang lari karena melihat. Nah, ini yang disukai ibu-ibu, pocongan harga. Ada yang meloncat. Saya tidak membayangkan bagaimana situasi itu. Ada yang takut, ada yang suka, ada yang macam-macam. Dan kemudian Tuhan Yesus memerintahkan untuk membuka. Itu butuh keberanian tinggi ya, mendekati potongan. Dan saya membayangkan, kok dia meloncatnya tidak nangkap ya? Kan mukanya masih tertutup ya. Nah, pokoknya bisa keluar. Semuanya ini disambut dengan sukacita. Nah, saudara-saudara yang kasih, kalau begitu apa pengajarannya? Bisa jadi Anda dan saya diizinkan Tuhan menangis. Bisa jadi Anda dan saya protes kepada Tuhan. Pernahkah Anda dan saya protes kepada Tuhan? Tuhan, apa kehendak-Mu? Saya kan sudah aktif bergereja. Saya kan sudah aktif untuk melayani Tuhan. Kenapa Tuhan mengizinkan saya mengalami situasi ini? Saya kesulitan, saya gagal dan seterusnya. Pernahkah saudara begitu? Tuhan, salah saya apa? Saya kurang apa? Kenapa saya sakit? Apa kehendak-Mu Tuhan? Betul nggak? Ada waktunya saudara dan saya diizinkan Tuhan mengalami kesedihan, kedukaan, bahkan mungkin sangat mendalam. Mungkin Anda sampai tidak mau berdoa lagi. Tapi Tuhan tidak pernah terlambat dalam menolong kita. Amin.
Tuhan tidak pernah terlambat. Kalau sampai Anda dan saya mengatakan Tuhan terlambat, yakinlah sama seperti Marta dan Maria. Mereka orang yang percaya pada Yesus dan melihat bagaimana ajaibnya Tuhan Yesus, tapi ternyata tetap mereka lemah. Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, pasti saudara tidak mati. Ada protes dan ada ungkapan Tuhan Engkau terlambat. Tapi saudara, kalau saudara-saudara mengalami kesedihan karena masalah keuangan, masalah rumah tangga saudara, masalah campur aduk atau Anda kehilangan orang yang Anda cintai, ingatlah Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Amin. Apapun yang terjadi pada Anda dan saya, apakah karena masalah studi, masalah pacaran, masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah apapun yang kita hadapi, percayalah Tuhan pasti menolong dan pertolongannya tidak pernah terlambat meskipun kita ibadah sholat terlambat. Tapi Tuhan tidak pernah terlambat dalam menolong. Dan yang kedua, selalu ada yang baik di balik kedukaan dan kesedihan. Tangisan yang sudah terurai dari mata Maria dan Marta didukung oleh banyak orang Yahudi, karena tradisi mereka adalah ketika ada orang yang ditinggal oleh orang yang mereka cintai meninggal, tradisi mereka membayar orang-orang untuk ikut menangis. Jadi pada waktu itu ada paduan suara, isinya ucapannya dan itu banyak sekali. Dan katanya air matanya mereka ditampung, semakin banyak tertampung, menunjukkan tidak hanya empati mereka, tapi sekaligus di balik tangisan ada doa mereka bagi yang meninggal dan keluarga. Itu tradisi mereka. Tapi yang jelas, di balik kedukaan selalu ada yang baik dari Tuhan. Amin. Termasuk kematian yang ditakuti oleh semua orang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk membuat orang-orang yang ditinggalkan berbahagia dan orang yang meninggal pun berbahagia bersama Tuhan. Maka saya dikasih bahwa di bulan keluarga ini jangan bersedih, apalagi berlarut-larut dalam kesedihan. Kesedihan yang kita biarkan terus-menerus itu meracuni diri kita. Kita tidak akan bersemangat untuk menjalani hidup. Rasanya serba salah. Bisa jadi tidak doyan makan, kecuali orang tertentu. Bisa jadi kesulitan tidur, tapi jangan berlama-lama. Tuhan pasti menolong. Ia baik dalam segala sesuatu. Amin. Amin. Kita masuk saat ini. Tuhan, kami mengaku betapa lemahnya kami. Kami seringkali kurang mampu menghadapi realitas hidup kami, terlebih ketika banyak masalah melanda kami. Masalah rumah tangga, masalah keuangan, masalah pasangan hidup kami, masalah anak-anak kami, masalah studi kami, masalah masa depan dan pacaran kami, dan seterusnya. Seringkali kami kurang mampu menghadapi bahwa di balik semua itu ada Tuhan Bapa kami yang selalu baik kepada kami. Bahkan kematian yang ditakuti oleh semua orang, agama apapun, di dalam Yesus Kristus kematian Tuhan balik
menjadi sumber sukacita kekal. Maka ajarlah kami untuk percaya bahwa di balik kesedihan kami, Tuhan pasti menolong kami, dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Ajarlah kami juga untuk percaya selalu ada kebaikan, selalu ada berkat Tuhan atas kami, sehingga kami seperti Rasul Paulus, kami kuat karena Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan kepada kami untuk menghadapi apapun. Dan bahkan kami boleh bersukacita menjalani hidup karena ada banyak yang baik, banyak berkat Tuhan untuk kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Sungguh kami boleh menyaksikan puluhan tahun kami bergumul dengan Engkau, dan kami menyaksikan sebagai penolong Engkau sangat terbukti. Tuhan, kami mohon berkat-Mu untuk sahabat-sahabat kami yang mereka usia lanjut apapun kelemahan fisik. Tuhan, kiranya Engkau memberkati dengan semangat hidup. Tuhan, berkati dengan sukacita. Tuhan, berkati dengan kesehatan. Bagi Bapak Ibu Sukomiaso yang bersama-sama dengan kami, Bapak Ibu Sugianto, Ibu Salimin, Ibu Hakimin Sukuna, Bapak Sawab di Rumah Sakit Kensaras, Ibu Indro Susilo yang bersama dengan kami, Ibu Spati juga yang bersama dengan kami, Pak Harman, Pak Prajato, Ibu Agus Rahmanto yang juga bersama dengan kami, Ibu Yuniati, Bapak Ibu Darmo, Ibu Dewi Ismundarto, Ibu Endang Sevi, Ibu Mujio yang juga bersama dengan kami, Ibu Satom, Ibu Nubel. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kekuatan, kesegaran, semangat pada mereka, sehingga mereka boleh merasakan badan yang sehat berkat Tuhan, penghiburan dan sukacita Kristus. Kami juga memohonkan berkat untuk hamba-hamba-Mu di semua gereja dalam mengabarkan kabar baik keselamatan dari Tuhan, anugerah Tuhan. Terlebih dikaji melalui kasih salibnya, kami bersyukur untuk gereja Tuhan ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semuanya, sehingga kami menjadi persekutuan ataupun gereja yang diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kami. Tuhan, berkati majelis gereja-Mu yang sudah menyediakan diri, waktu, tenaga, dana, dan segala sesuatu. Tuhan, berkati dengan penghiburan, Tuhan, berkati dengan kesehatan, Tuhan, berkati dengan rezeki dan damai sejahtera, sehingga kami semuanya boleh melayani Tuhan dalam kehidupan jemaat dengan senang hati, karena berkat Tuhan yang terus-menerus atas kami. Tuhan, berkati kami dengan kesatuan hati, sehingga kami boleh bekerja sama melayani Tuhan dalam kehidupan jemaat dengan sukacita Kristus. Tuhan, berkati untuk setiap rancangan kegiatan pelayanan, baik PPA, paduan suara, panitia, Natal, Agiosko, sekolah minggu, remaja, pemuda, dan semua pelayanan kategori. Tuhan, berkati kami semuanya. Kami bisa mendukung dalam kasih dan perbuatan baik. Kiranya Tuhan jauhkan dari kebencian, Tuhan jauhkan dari dendam, sehingga kami boleh melayani dengan kasih Kristus. Tuhan, kami juga menyerahkan keluarga kami dimanapun mereka berada. Dalam setiap pertemuan kami yakin Tuhan memberkati keluarga besar kami. Kami serahkan bangsa dan negeri kami, demikian juga bangsa dan negeri di tempat-tempat lain. Kiranya pandemi boleh Tuhan surutkan, dan bumi kami, negeri kami boleh sehat kembali. Kami bersyukur Tuhan mengajar pada kami doa Bapa kami.